Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan NIM T20194076. Di sini saya dari kelas D2 PGMI. Di sini saya akan memberikan pendalaman materi kelas 5, tema 5 tentang ekosistem dengan subtema 3, keseimbangan ekosistem. Ada yang sudah tahu tentang ekosistem? Ya, ekosistem adalah komunikasi organisme makhluk hidup dengan komponen tak hidup dari lingkungan mereka yang berinteraksi satu sama yang lain secara timbal balik sebagai suatu sistem. Ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama yang lain dan saling membutuhkan. Komponen dalam ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik sama komponen abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari unsur tidak hidup dari lingkungan seperti tumbuhan, seperti batu, tanah, dan juga air. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kita membahas materi yang sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dalam faktor-faktor ini ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor yang pertama faktor alam dan faktor yang kedua faktor manusia. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya. Dan ini di gambar berikut, teman-teman, ini gambar tanah longsor. Ini bencana alam, jadi faktor alam. Ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor aktivitas manusia. Adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, coba amati pada gambar berikut. Apa pendapatmu mengenai aktivitas pada gambar di sini? Ini adalah faktor dari manusia. Yang pertama, aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang ditangani menjadi sangat padat. Misalnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Semakin padat jumlahnya penduduk, semakin luas pemukiman yang dibutuhkan. Padahal jumlah pemukiman sangatlah terbatas. Hal ini akan memicu adanya perkembangan kumuh. Seperti di Jakarta itu kan banyak rumah sampai tidak ada lahan lagi, terlalu sempit dan semacamnya. Itu memicu adanya perkembangan yang kumuh atau kotor. Yang kedua, penebangan liar. Manusia melakukan penebangan liar. Mereka melakukannya untuk membuka lahan atau mengambil kayu. Kegiatan tersebut tentu saja mengakibatkan hutan menjadi gundul. Beberapa jenis tumbuhan menjadi punah. Hewan pemakan jenis tumbuhan tersebut juga akan punah. Jadi kalau misalnya ada penebangan secara liar, itu akan membuat hutan gundul. Hewan yang makan tumbuhan tersebut akan punah juga karena tidak dapat menemukan daun atau tumbuhan yang seperti itu lagi. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Manusia menggunakan bahan kimia untuk berbagai keperluan. Mereka menggunakan di rumah tangga, pertanian, maupun industri. Salah satu contohnya adalah penggunaan deterjen. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida. Manusia menggunakan pestisida untuk memberantas hama dan lainnya. Jadi ini penggunaan deterjen ini sangat mengganggu perairan atau sangat mengganggu kehidupan ikan-ikan di sungai. Dan juga menggunakan pestisida yang berlebihan itu tidak baik. Karena untuk tumbuhan itu tidak baik. Meskipun tumbuhan tersebut banyak ulat atau hamanya seperti itu. Jadi tidak boleh berlebihan menggunakan menggunakan pestisida supaya tanamannya itu tidak mati. Yang keempat, penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor.
Bahkan bahan bakar dapat berupa bensin dan solar. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut antara lain menghasilkan gas karbon dioksida. Kita sering menjumpai penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara seperti asap-asap seperti itu. Jadi kita sering menjumpai di kendaraan bermotor dan juga sepeda motor seperti itu. Ini tidak baik untuk keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Yang kelima itu pengeboran minyak laut. Biasanya pengeboran minyak laut dilakukan di tengah laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran dapat terjadi saat proses pengeboran maupun pengangkutan. Sebagai contohnya adalah kebocoran pipa dan kapal pengangkut. Ini gambarnya. Yang kelima, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi ikan-ikan laut. Terumbu karang mempunyai bentuk dan warna yang indah. Ada sebagian kalangan mengambil terumbu karang untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu saja mengancam keberadaan terumbu karang. Jadi orang-orang banyak mengambil terumbu karang sehingga terumbu karang saat ini punah. Dijadikan apa? Dijadikan hiasan. Lanjut ke soal-soal ya. Tadi kan sudah ada materi membahas tentang ekosistem, bagaimana aktivitasnya, dan bagaimana faktor-faktornya dan lain-lain. Di sini ada soal. Mungkin teman-teman di sini bisa menjawab. Ayo bareng-bareng. Soal yang pertama yaitu kegiatan berikut ini yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan adalah A. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih. B. Membatasi penggunaan plastik. C. Membangun rumah di daerah resapan air. D. Mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Ayo teman-teman bisa menjawab. A, B, C atau D jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Komponen lingkungan yang jika tidak ada akan paling mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya adalah. Jadi di sini lingkungan yang jika tidak ada paling mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah yang paling mempengaruhi jika ini tidak ada apa? A. Tumbuhan, B. Hewan, C. Manusia, atau D. Hewan dan manusia. Ayo, untuk jawaban pertanyaan nomor 2 ini apa? Pertanyaan nomor 3. Contoh limbah transportasi adalah A. Plastik, B. Pestisida, C. Asap kendaraan, D. Limbah cair. Yang mana untuk jawaban soal nomor 3 ini? Apa A, B, C, atau D? Teman-teman. Soal yang nomor 4. Menangkap ikan menggunakan bahan kimia atau peledak merusak lingkungan karena A. Bising akibat suara peledak, B. Bahan peledak semakin banyak, C. Biaya lebih mahal, D. Dapat membunuh hewan-hewan laut lainnya. Yang mana jawabannya untuk soal nomor 4 ini? Apa A, B, C, atau D? Teman-teman bisa menjawab ya. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Sebagian kalangan manusia mengambil terumbu karang untuk dijadikan titik-titik. A. Hiasan, B. Makanan, C. Aksesoris, D. Mainan. Ayo yang mana ini? Apa A, B, C, atau D? Jawaban untuk nomor 5. Begitu. Nanti kita jawabannya ditulis ya di kertas. Mungkin cuma 5 soalnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.